juga untuk sekarang menjadi priority mid lane. Sementara itu melihat ada 2 buah Purify nih dari Dewa United yang dibawakan. Targeting dari Idok nantinya. Yang mungkin akan mengincar karena Dolin aja di netral objektif ya. Ya, Moeza, Dolin, Kin mungkin bisa ditarget atau mau main yang kayak Baloy gitu. Yap, sementara sekarang Idok dipaksa untuk mundur sedikit. Ya tadi kenapa aku mention Baloy ya, karena Baloy biasanya kalau misalkan ada Purify, malah dia target yang pegang Purify-nya. Biar dia nggak merasa aman nanti ketika lagi di team fight. Dia bisa ditarget untuk 2 kali ketika The Way of Dragon-nya ready dengan cooldown-nya. Wah, Emblem Fighter tapi ternyata tidak dengan Inspire ya. Kali ini sama-sama membawakan yang satu Swift dari Maybe, yang satu Trill. Kita tahu sendiri ya, mungkin ada beberapa adjustment dari mana cost. Dan itu sangat berpengaruh, tapi yang penting kalau Cloud, basic attack ready dan juga kalau urusan mana manajemen yang penting nggak di-spam banget lah. Jadi Yap. lebih bisa ditangguh lagi sama gameplaynya ya. Itu insting yang cukup baik dari Kin tadi. Real, langsung refleks ya. Iya, refleksnya bagus banget. Flicker kabur karena udah ada informasi harusnya terdeteksi juga Super Ken yang emang mau coba bergerak ke arah bawah. Sementara Turtle akan segera muncul. Belum level 4 untuk Idoknya. Gimana dia kena poke terus-terusan nih? Oke, sementara sekarang Kin masih berusaha untuk bisa mengumpulkan dari level 4-nya ya. Mhm. Tapi masih ada beberapa player dan Kin kayak masih merasakan hal tersebut gitu loh. Ya, sambil mencari tapi Muezanya juga udah babak belur. Dipaksa untuk mundur sebentar, tapi ya skill dipegang. Di tempatnya berbeda, Super Ken akan gak mau lompat ke area. Di mana pertempuran itu bisa saja terjadi. Tapi Dolin masih melihat dari kejauhan. Bahkan sekarang Kin menjadi orang terdepan. Untuk bisa masuk ke dalam area. Dan Turtle itu sendiri dan Super Dan harus kepada di semuanya. Kin ya dengan pages tadi udah ada terlihat. Namun sekarang Real One Manipulasi langsung dikeluarkan pula. Di tempat yang berbeda, Idok malah menjadi korban pula. Dan sekarang ada satu orang pilot di Fire langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang Octave malah menjadi korban. Tapi Turtle yang pertama menjadi milik dari Dewa itu sendiri. Ranking Sestra menyelamatkan Mueza. Wow, ini trade yang akhirnya ada sedikit keuntungan untuk Dewa United. Mereka dapetin turtle-nya Bang Abe. Ya, Turtle dan Kill juga ya, otomatis di sini 1,5 dimenangkan sama Dewa. Karena Turtle-nya juga mendapatkan sebuah objektif yang otomatis membuat Maybe jadi agak lancar farmingnya. Walaupun ini bedanya yang dapetin point kill dari Super Ken nih. Ya, Sedangkan dari junglernya Dewa ya. kan roamernya. Nah kalau kita ngomongin lagi-lagi sih, balik lagi sih untuk level, seenggaknya Dolin benar-benar berjalan lancar karena nanti dia yang akan berperan untuk adu kontes retribution. Oke. Lung. Hah? R7. MVP-nya. Apa? MVP R7. Karena berpengaruh dengan dampak early game. Iya, Ya. Tribut kan tadi Mungkin. udah ada video juga kan. Coba saya jelaskan aja Pak Pelung. Tadi ada video tentang R7 juga kan. Sekarang saya, Wave Dragon? Mas Faldi, Wave Dragon langsung dikeluarkan sekarang Real One Manipulation walaupun Octanya. Siapa bantu di bagian belakang, bisa sedikit lagi Muezanya masih terjebak dengan ada Ranking Sestra tadi dikeluarkan pula. Masih sempat tadi dengan ada Quicksand Guard. Namun sekarang, RRQ mulai menguasai. Yap, ini kombinasi yang bagus banget ya tentunya komps dari RRQ Hoshi. Namun Super Dan Oke, Super Dan di tempatnya berbeda. Akankah ada cerita yang berbeda pula kali ini? Kin masih mencoba agresif mengantarkan damage-nya, tapi dilompati terus-terusan Kin. 1v1 situation, Super Dan bergabung. Sedikit lebih tersisa. Seperti bukan hal yang buluk, namun untuk sekarang ada Dolin di datang membantu dan terjadi lagi. Kukira Paiwan ternyata bawa kawan. iya. Wow, kirain sendiri ya bakal menjadi 1v1. Tapi ya backup yang cepat juga hadir dari Dolin untuk membuat Super Dan-nya menelan poin dead pertama. Ya efek map kita ya, Flying Cloud. Ah. Walaupun tadi Dolin agak sedikit ada misplay ketika dia masuk ke dalam sana dengan Blade Search. Dan malah keangkat gara-gara Super Ken dengan adanya Spatial Migration. Tapi ternyata ketika Dolinnya kembali lagi ke Line of Dawn, dia langsung menuju ke arah EXP. Oh Super Ken? Yap, Paiwan Requiem tadi udah terlihat pula, tapi sendirian dia terjebak. Apa yang akan terjadi untuknya? Masih ada backupan di area belakang. Real One Manipulasi langsung dikeluarkan dan sekarang blessing duet. Idok datang berhasil untuk bisa mengganggu satu blessing duet dari Maybe. Namun sekarang Super Dan menjadi orang terdepan Ki Guna untuk bisa menghantam dan juga menghadang damage dari Dewa. Yes, dan Turtle dikantongi oleh RRQ Hoshi di bawah Dragon. Iya, pertahanan terjadi kembali. Octanya hanya bisa melihat kejauhan dan juga mencoba untuk bisa membantu sedikit damage yang bisa dihasilkan. Purple Buff berhasil diambil. Yap, ini dia RRQ Hoshi yang sudah mulai bangkit tentunya. Dan tadi nggak ada yang ngedeteksi Super Ken loh di situ. Iya, nggak ada direction map juga ya untuk di area dari itu benar-benar kayak jadi blind spot banget buat Dewa karena Kin yang tumbang pertama kalinya jadi nggak bakal ada yang bisa nge-follow up ketika Dolin atau bahkan Mueza menciptakan sebuah efek sisi. Ini big win untuk RRQ. 4-2 dari skill point kill, Turtle juga dapat. Oke. Sekarang mereka mencoba untuk maintain keuntungannya.
Tapi Super Dan Oh, Flicker? Hey, ada flicker terdekat. Dapat lompatan. Begitu baik tadi dari Super Ken. Viola Requiem. Wah, Finish tadi langsung itu di situ. komunikasi sih, udah majuin aja di flicker dan tahu Super Ken-nya akan langsung nge-backup tanpa adanya Purify yang siap dari Maybe. itu dia timing. Karena dipegangin kan Maybe-nya. Biar Maybe-nya nggak langsung buru-buru untuk pulang. Di Super Dan sacrifice darahnya. Biar timing dari Super Ken ngegeng di samping itu benar-benar dapetin timing yang tepat. Dan sekarang next item nih. Setelah concentrated energy. Masih banyak optionnya. Brute Force, Queen Swings. Yang tadi mungkin pertanyaan dari Aul. Apakah damage-nya cuma di Super Toy? Gak juga, di Yehes bisa bareng sama Super Ken. Selama mereka emang bener-bener jalannya berdua atau bertiga. Oke. Tapi kombinasi crowd control-nya sih mengerikan ya untuk RRQ ya. Mereka bahkan bukan cuma sekedar dari inisiasinya Idok, tapi Jet Kundo yang digunakan untuk bisa memberikan efek cancellation terhadap Maybe itu juga akhirnya ngebuat team fight dari Dewa nggak maksimal. Bentar tadi ya, Dolin ya target dari Idok ya. Emang bener sih kalau kita ngomongin soal ganggu pemegang retrinya, itu cuma gak harus di area dari Turtle. Itu emang harus bener-bener di tempat-tempat yang mungkin dia lagi coba buat jalankan objektifnya kayak purple buff, orange buff. Oke. Dan sekarang masih mencoba untuk kembali mendapatkan keuntungan yang bertambah lagi untuk RRQ Hoshi. Setup ke area turtle-nya sudah terlihat. Yap, ini Idok akan gawe ke arah mana lagi nih? Kita lihat, Idok masih mencari celah. Sementara sekarang Mueza di area yang berbeda. Langsung lah yang ngebadan nih karena beberapa player. Real War Blast langsung keluar karena sekarang Plastic Duet. Berhasil mereka sepertinya mendapatkan karena Super dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Super Ken. Yap, itu dia. Turtle yang berhasil dikantongi oleh RRQ Hoshi. Walaupun akhirnya ada sedikit bayaran yang bisa didapetin sama Dewa untuk tumbangnya Super Dan. Dan jangan lupakan, hero-hero yang punya dash ability dari Dewa ini akan sangat memudahkan Super Dan. Ya, untuk mendapatkan shield dari pasifnya juga ya. Yap. Jangan lupa kan Infernal Pursuit yang nanti bisa di-spam berkali-kali ketika dia berada di level 12. Karena secepat mungkin nanti Super Dan mendapatkan level 12-nya, otomatis ya dia pasti bakal lebih mudah lagi untuk nge-spam Infernal Pursuit dari pasifnya juga. Sekarang pelan-pelan nih, Super Toy punya damage, Maybe punya damage. Tinggal kita tunggu untuk di teamfight besarnya karena permainan front to back yang lebih menjanjikan itu ada di Chow dan juga Kari. Oke. Meresahkan ya. Apalagi Karinya juga dari tadi aman banget walaupun belum ada teamfight participation. Tapi dengan 0 death yang dia terima berarti menandakan ini well farm juga untuk Super Toy-nya. Takutnya horror di late game nih. Aha. Kayak udah Swift Trinity join team fight berlima, jadinya mereka udah berani makan depan. Beda 2 level loh sama Maybe. Ya makanya, kayak Kin Mueza ini pasti bakal jadi target utamanya. Aha. Karena mereka yang pertama nggak bawa Purify, kedua juga udah pasti yang namanya ada item-item penambah darah itu malah jadi makanan buat Kari. Iya, karena bukan yang typical frontliner atau tank pasti ya, kan lebih ke fighter-fighter aja. Oke. Lah, Raging Sandstorm. Raging Sandstorm tadi udah. Iya itu dia, dari Mueza. Mungkin dia nggak mau kena pick off dari Idok, makanya dia langsung Raging Sandstorm. Wow, untuk 2.700 gold yang sekarang lagi dipegang sama RRQ. Masih coba untuk mereka maintain, tapi Dewa mencari celah-celah yang lain untuk bisa mendapatkan sedikit pertukaran. Inner turret atas akan ditukar dengan satu inner turret di arah bottom lane. Tuh, trade ya. Hmm? Fair trade dari turret, nggak ada point kill yang bisa didapatkan juga, tapi at least RRQ lagi-lagi. Karena mereka masih lead 2.500 gold. Ini keuntungan yang nggak boleh dilepaskan karena Lord akan up sebentar lagi. Dan Dewa juga harusnya bakal punya decision. Entah decision mereka bakal coba buat curi Lordnya. Atau mereka akan target ke orang. Kita juga harus ngeliat dari RRQ dengan metode pick off-nya. Apakah mereka akan target orang duluan atau mereka akan langsung gas Lordnya dulu. Yap, dan Swift Trinity untuk Super Toy udah selesai. Udah siap nih untuk menyambut siapapun nantinya yang diinisiasikan. Entahlah dari Super Ken ataupun Idok. Dan Lord akan menjadi perebutan dan akan menjadi pancingan harusnya teamfight di area tersebut. Plus Okta sekarang udah punya Sky Pierce juga ya. Kita lihat apakah itu akan berpengaruh. Soalnya Tidak. ternyata Dolin gak Sky Pierce. Yap. Beda Oke. nih. Main cooldown. Lagi Idok, dengan War Axe yang sekarang kan. Idok Flicker ada. Justice Waldron udah ready. Dan dia conceal. Yap. Oke, Nah itu. kita pada yang lain. Ada sebuah Super Dan. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena satu player tersebut dan mereka terjatuh. Dibalikkan dengan Spatel Migration dan juga Pilot Requiem dari Super Ken yang begitu baik. Backup damage. Dari Real World Manipulation luar biasa. Yap, walaupun Indian Super Dana tumbang tapi trade-nya adalah 3 pemain dari Dewa United yang terporak-porandakan. Inisiasi karena Super Dan ternyata itu bukan hal yang baik untuk Dewa. Justru itu adalah pancingan di mana RRQ mereka bersinergi semua. Sesuai dengan dugaan RRQ akan bermain dari depan tapi ternyata Idoknya yang dari belakang memotong jalur permainan dari Dewa. Walaupun Super Dan tumbang tapi pertukarannya ada 3 pemain.
sangat untung bagi RRQ. Langsung 3.000 gold lead. Seperti yang kita bilang tadi karena Idok mengubah untuk sepatunya. Dia beli yang konsil sekarang. Dia akan bermain dengan metode flank dan mengganggu lagi. Tapi backupnya Oke, the final slash. Hampir saja tapi ternyata Idok menjadi korban dari Okta. Skypierce bertambah. ya, backupnya jauh by the way. Jadi gak bakal bisa nge-follow walaupun tadi mungkin Idok berusaha dengan The Way of Dragon. Oke, at least dapat 1 poin kill untuk Dewa sekarang ya. Mereka juga komit banget tapi Masih bisa kegoceng tapi Failwa dikuat ya. Blazing dikuatkan pula. Blazing Joy untuk kali ini. Sepertinya down. Dan terjadi lagi sepertinya gerakan-gerakan yang dimiliki oleh RRQ itu sendiri. Bahkan untuk sekarang Superdan sedia terjebak. Dikeroyok 4 player Dewa selesai. Yes, dan triple kill diambil oleh Okta. Yang akhirnya ngebuat dari Lord. Yang didapetin oleh RRQ Hoshi ini tidak bisa dimaksimalkan secara baik. Karena akhirnya satu persatu sama Dewa di absen Bang Gabe. Landing itu lagi ya. Landing itu lagi. Dan terjadi lagi. Ya tapi agak cukup terkejut ketika 4 lawan 5. Dan ternyata reaction dari Dewa itu benar-benar langsung fight orangnya dulu. Ketika mereka sadar bahwa di bagian top lane Lordnya tuh bakal jadi slow push. Dan benar-benar langsung mendapatkan 4 pemain. Triple untuk Okta. Skypierce-nya mulai pelan-pelan ditabung. Dan ini menjadi sinyal yang berbahaya. Karena goldnya 3.000 tadi dari RRQ ditarik langsung sama Dewa. Cashback ya, bukan cuma sekedar dibayar tapi dapat cashback juga untuk Dewanya. Wah ini soalnya tentunya untuk bagaimana Kin bisa bikin player-player dari RRQ out of position. Terutama untuk Supertoy yang secara range kan gak terlalu jauh nih. Oke, harus direm sepertinya. Atau mungkin harus lebih jernih lagi. Bagaimana keputusan ketika mendapatkan Lord. Karena buat sekarang walaupun RRQ sedang mendapatkan keuntungan, tapi keuntungannya dibalikan dengan sangat instan. Nih Dewa nih sekarang nih Dewa punya keuntungan, Dewa bisa ngebalikin, mereka tinggal kontrol aja. Cashbacknya coba lihat banyak banget loh. Lumayan Stack lah ya. dari si Okta juga bertambah. Aha. Oke, kita lihat apakah Dewa bisa ngebalikin keadaan sampai habis atau tidak. Nah karena masalahnya kalau kita lihat juga dari Idok, flickernya ready. Ini bakal jadi sinyal yang bagus. 30 detik sebelum adanya Lord, apakah akan ada movement untuk target orang dulu dari RRQ? Kebetulan mereka punya conceal, jadi mereka bisa banget untuk bermain pick off. Ya, dan dari Dewa juga benar-benar lagi aware banget ya untuk bagaimana menghindari adanya Iya. serangan-serangan kejut yang bisa dilakukan oleh Superkin dan Idok kedeteksi. Jadi netral lagi kan keadaan sekarang. Oke, apa yang akan terjadi? Idok yang masih sempat untuk selamat sebentar sekarang Okta berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu player dari situ dia. Skypierce siapa kerja? Serangan balasan dari Dewa, mereka mencoba untuk bisa mengatakan damage yang begitu banyak karena beberapa player bahkan sekarang Superdan menjadi orang terdepan. Wezanya down, Superdan yang menghilang, ada beberapa player dari Dewa itu sendiri mencoba untuk bisa mundur ke daerah yang jauh lebih aman. Wah, 1 tukar 2 yang hilang adalah Superdan dan juga Idok sebagai frontliner tambahan dari RRQ Hoshi. Di mana waktu juga Lord sudah muncul. Oke, sebenarnya sekarang Supertoy mencoba mengatakan damage-nya. Supertoy, Loh, Toy, Supertoy Toy. dan terjebak. What happened? Tapi masih ada Widow Letter. Supertoy membalikkan keadaan. Oh, sebuah kalkulasi tapi lihat 1v1. Oke, 1v1 situation. Dolinnya berusaha untuk bisa kabur, berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dilompatin, spatial migration. Violent Require menyelesaikan keadaan. Oh, di bawah. Tapi di tempatnya lain Okta. Shutdown. Wah, dunia sibuk sekali. Banyak kegiatan yang terjadi di titik-titik yang berbeda. Ya dan banyak yang harus dibahas. Mulai dari Idok yang tadi ragu dengan The Way of Dragon. Dolin yang kalah 1v1 lawan Super Ken. Dan Super Toy yang menciptakan big play karena mendapatkan maybe. Yep. Sekarang Lordnya coba buat diambil sama RRQ. Oke, nah itu dia ada satu Purify yang memang sudah dikeluarkan pula. Sementara sekarang lagi Sandrom. Dan di Tornado tadi sudah dikeluarkan pula. Akan menjadi milik siapa? Dan Lord itu sendiri. Lord berhasil diamankan pula oleh Supercan. Supercan berusaha untuk bisa pulang. Tapi di tempat yang lain, Idok terjebak. 4 player langsung ngeganyang. Hilang kali ini. Dewa mendapat keuntungan kembali di luar dari kerugian mereka kehilangan Lord. Ya itu berkat dari stack Skypierce yang juga semakin bertambah banyak untuk Okta. Sehingga sosok Roamer pun ini bisa dieksekusi dengan cepat. Dan akhirnya memang Lord bisa didapat sama RRQ. Tapi ya tadi Bang Kabi kayaknya mau bahas banyak nih tentang titik-titik kegiatan yang banyak Ya itu tadi ya. Big play yang menarik banget dari kedua tim. Tapi jujur untuk Super Toy tadi secara individual yang dapetin double kill itu untungnya dapat. Karena kalau enggak bakal jadi kerugian yang berlipat ganda buat RRQ. Dan sekarang mendapatkan Lord. Mereka harus manfaatin Lord ini slow push. Tempo harus dijaga. Karena lihat Dewa juga goldnya mulai ketarik nih. Mulai tipis-tipis aja goldnya. Ya, dan Lordnya juga nggak berjalan lebih jauh lagi ya. Bisa ditahan bahkan tidak dalam setengah perjalanan map Land of Down.
Dan sementara ini item-item juga udah semuanya hampir selesai. Oke, Ini baru OTW WWN nih kayaknya ya. baru on the way. Tadi Maybe. Malefic Gun untuk maybe kan. Sementara kalau misalkan kita ngomongin soal lagi-lagi Flicker, Battle Spell udah beberapa yang ready. Kin ready, Mueza ready, Idok ready, Super Toy juga ready akhirnya. Setelah tadi kita melihat di area dari jungle bottom lane, ada sedikit kisruh. Tapi ya untuk Dewa sekali lagi, mereka juga nggak dalam keadaan yang seperti Pak Pulung bilang, gak gampang untuk membalikkan keadaan. Karena memang pada kenyataannya sekarang baru 400 lagi goldnya. Yep. Yang awalnya kita lihat kayak oke udah 800. Dari yang awalnya 3.000 dipegang sama RRQ. Tapi udah ada checkpoint menuju ke 50.000 gold. Standar untuk memulai team fight. Ya, dan hero-hero inisiasi dari RRQ ini yang ngebuat akhirnya mereka masih pegang keunggulan untuk Vision ya. Mereka bisa menghuni rerumputan-rerumputan nantinya, mencari lagi di mana keberadaan pemain-pemain dari Dewa. Dan harusnya ini gold difference juga bukan menjadi faktor pembeda yang besar, karena secara perolehan untuk turret juga ini lumayan imbang nih, cuma beda 1 aja. Oke. Gak mau lepas push mid ini dia. Iya. Peran penting kalau misalkan emang lagi menjaga teritori. Vision Bagian bottom lane-nya slow push, top lane-nya juga slow push buat Dewa. Jadi sama-sama slow push. Final Slash! Kit yang menciptakan sebuah momen. Apa yang akan terjadi? Maka baru saat terlihat tadi ada blazing dan sepertinya sudah langsung tercancel pula. Tidak ada satu purify yang memang sudah digunakan oleh Super Dan yang menjadi orang terdepan guna untuk bisa menghasilkan karena beberapa player Super Dan mulai menggila. Tapi damage dari Okta masih kan cukup. Ternyata masih belum cukup pula. Mueza quick send card. Yes, percobaan dari Kin yang ternyata tidak berhasil. Mengakibatkan akhirnya dirinya tumbang tanpa pertukaran sama sekali. Dan apakah sempat Kin ini akan hadir untuk bisa nantinya join di area perebutan Lord berikutnya? Ini kayaknya bakal dilepas sih. Tadi satu sorotan yang mungkin terlewatkan adalah Super Dan dengan zone out-nya. Yes. 3 pemain dipegangin di lini belakang sehingga gak ada yang bisa backup untuk Kinnya. Free Lord harusnya. Kecuali di sini RRQ mau team fight. Mereka harus menangin team fight-nya 4 lawan 5 soalnya. Iya. Dan yang trigger untuk Purify-nya maybe juga ini terlalu banyak sih tadi. Terlalu banyak. Iya. Ada Super Dan juga jangan lupa Dark Wave bisa membatalkan Blazing Duet. Dark Wave, kena Jet Gundo aja ganggu. Tapi Okta Oke, sendirian. mereka berusaha untuk bisa masuk lewat belakang Mueza. Ada konsil, Super Dan langsung ngebetengin. Lordnya belum Lord. menjadi milik siapapun. Sebentar sekarang Kitnya sudah mulai jadi Lord. Menjadi milik dari Dolin. Pertempuran tidak terhindarkan. Blazing Duel pun langsung dikeluarkan pula. Guna untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Lord pun langsung keluar di area bawah. Menjadi satu backup tambahan untuk Dewa. Ya, dapat Lord tapi hilang 2. Akhirnya keadaannya kembali cukup ternetralisir. Karena Lordnya juga masih bisa ditahan oleh RRQ. Dan gak bisa di follow up lebih jauh lagi sama Dewa. Wah, itu dia. Agak sedikit beda decision mungkin. Ada yang mau team fight, ada yang mau ke area Lord. Tapi untungnya di sini Lordnya bisa di-secure dengan cepat. Sekarang reset lagi. Keuntungan emang masih dipegang sama Dewa, tapi turret diambil sama RRQ. Ya, inner middle turret ya. Ini 3 lumayan lawan banget. Oke, ditabrak bawahnya. Oke, ada Purify yang memang sudah digunakan. Maybe. Informasi yang mahal gitu. Ya ini dan dapetin poin kill bakal jadi penting banget. Ini udah mau menit 20. 80. 80 itu udah 10-2 soalnya dari segi KDA-nya juga. Ya makanya hati-hatinya sama Okta sebenarnya. Karena di sini power utama dari Dewa ada di Okta. Maybe 10 assist. Memang benar-benar cuma nge-deal damage. Bikin sekarat di bagian depan biar Okta bisa bersih-bersih dengan adanya Sky Pierce. Ya, dan dia bingung ya dari tadi banyak banget cancellation, dia lagi Blazing Duet harus mundur lagi. Iya. Super Dan sih. Aku mungkin di game ini ngelihat Super Dan yang benar-benar bisa ngebubarin pasukan dari Dewa. Bisa megangin 3 pemain. Sehingga ESKL jadi lebih bebas untuk membuat teritori team fight-nya dengan reward manipulation. Di force team fight-nya kadang di area mid lane. Jadi mereka yang menang dari segi setup-nya. Oke. Ganggu banget ya pasti dari tadi pergerakan dari Poviusnya Super Dan. Zone out dan kita akan melihat bagaimana perebutan nantinya di next Lord. Karena sekarang keadaannya netral lagi. Belum ada yang mau memberikan inisiasi satu sama lain. Ya karena yang kita duga-duga tadinya kan, Dewa yang mungkin akan lebih ke react. Ternyata pas Kin ready flicker, dia yang buka ultimate. Dia yang buka final slash. Iya. Itu agresif sekali tadi Prof. Nah kalau emang dalam keadaan seperti itu, sebenarnya Idok nggak harus buka inisiasi juga. Dia bisa langsung react, the way of Dragon Kin-nya. Tapi ya balik lagi, decision-nya ada 2 di sana. Melanjutin team fight atau cover Toy. Nah, Sementara lihat Super Toy 8 poin kill. Dan di sini dia benar-benar bisa menjadi eksekutor dari gamenya. Sehingga itu yang harus dimanfaatkan sama RRQ. Damage dari late gamenya Kari. yap. Dan tentunya siapapun yang diinisiasikan sama Dewa,
backline-nya juga harus diperhatikan karena ya ini bisa dikejar-kejar either sama Idok, Super Ken atau Super Dan-nya. Nah, Lord Evolve. Orang Nah. dulu Oke. atau Lord dulu. Ini dia yang akan menjadi decision dari kedua tim. Nah, kita lihat spell sepertinya. Spell sepertinya cukup aktif nih semua ini. Ready banget, ready banget. Ready semua nih. Wah, ini jadi moment of truth ya karena berarti mencari poin kill harusnya akan lebih penting ya untuk di 20 menit ke atas. Dan jangan lupa untuk pergantian item, kita masih punya banyak banget Immortality, Winter, atau bahkan Rose Gold Meteor. Yang nanti akan seperti biasa dijadikan standar gameplay MPL. Dan untungnya ini Lordnya ada di bagian bawah, setidaknya masih menguntungkan Dewa loh. Iya, deket ya. Iya, wave kontrol minion yang bawahnya bocor ya. juga kan itu masih bisa dikontrol juga. Ya dan bawah atasnya udah mulai bertumpuk nih wave minion dari Dewa United. Walaupun ya setidaknya dari RRQ masih punya inner turret lah. Jadi harusnya masih akan dibiarkan terlebih dahulu. Lain jauh lah jadi permasalahan juga. Namun ya tarik ulur. Ini Lord Dance yang akan kita saksikan. Jangan lupa targeting ke arah Dolin karena Retribution beberapa kali juga berhasil untuk nge-steal ya. Oke. Mulai meningkat sepertinya. Ritme permainan di area dari Lord. Sudah mulai berkumpul dan juga berdekatan dari satu sama lain. Ya tinggal melihat siapa yang nantinya akan bisa memberikan targeting lebih on point. Karena Lordnya tidak di-reset. Bakal coba, di-reset. Ada reset, ditarik Reset sama Super lagi. Ken. Iya. Dipancing-pancing aja tapi lihat wave atasnya bertumpuk nih. Yap. Idok mulai mendekat. Mueza udah saling tahu. Stiker dikeluarkan. Okta mencoba membuat sebuah barricade. Di tempat yang lain ada satu Inotar yang berhasil hancur lewat wave minion. Diulur lagi. Iya, slow push. Dewa akan memanfaatkan bagian top lane karena ini bakal jadi push yang berbahaya. Iya, kalau dibiarin ya karena inner turretnya udah gak ada, ini bisa langsung tabrak ke base turret kan. Kelihatan ya skillnya. Oke, apa yang akan terjadi? Oh enggak, harusnya masih ada sedikit keraguan-raguan dari Dewa juga, mereka nggak mau komit. Yap. Tapi itu dia, Dan- wave-nya masuk. Wah, nabrak di atas dong itu. Oke. Mau tidak mau apakah akan menunjukkan Oh, wujudnya dan itu dia. Seperti ada satu yang kacau dan blessing duel. Memberikan cerita yang berbeda Super Ken down. Maka sekarang Idoknya pun terjebak di tengah-tengah player yang dimiliki oleh Dewa. Dewa mulai berkilat, Dewa mulai menemukan momentumnya. Mereka berhasil mendapatkan ke arah 2 ataupun 3 player yang dimiliki dari RRQ. Dan Lord terbuka lebar. Apa pilihan Dewa sekarang? Maju atau Lord? Straight push bawah harusnya. Oke, straight pun bawah sepertinya. Maybe masih hadir, Okta masih ready. Oke, ternyata tidak cukup untuk minion yang masih bisa di-clear, tapi itu dia kesabaran dari Dewa. Mereka menumpuk adanya wave minion di top lane dan akhirnya itu menjadi kesempatan untuk Dewa bisa menangin team fight 5 versus 4. Seperti ada keraguan-raguan tadi dari Yeheskiel yang mungkin pengen join team fight karena dia ragu kalau show di atas. Teman-temannya akan digas dan betul saja teman-temannya digas. Ketika turret hancur di bagian top lane. Lord Evolve untuk Dewa. Gold lead langsung 5.000. Keuntungan yang ini nggak sedikit loh. Langsung dibalikan kalau totalnya. Yang awalnya RRQ udah unggul 3.000-an. Comebacknya berarti ini total 8.000. Nah udah sampai beli jamu tuh lihat kan. Iya. Super. Jamu, benar. Jamu. Magic Potion ya. Magic potion. Ya lagi-lagi ya ini untuk menambahkan power di late game dan mereka punya Lord Evolve. Mereka akan berjalan di bagian top lane. Apalagi di bagian late game seperti ini. Ingat item-item yang harus diganti, yang harus disiapkan itu emang udah dari awal. Dari sebelum setup untuk team fight. Ya dan ini udah 24 menit ya kan. Gold udah banyak banget, udah financial freedom pastinya. Buset. Apa udah mau beli apa? Iya, nunggu dividen bulanan apa 6 bulan sekali nih, Prof. Udah. Oke, tapi ini bakal di-freeze dulu nih. 3 lane push akan dioptimalkan oleh Dewa United dan defensi seperti apa yang akan bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Pelan sekali ya. Kalau ngomong defensif lagi-lagi ada Kari sebagai jaminan late game. Tapi untuk Eve, Yeskiel harus menjaga posisinya juga. Jangan sampai tertangkap oleh Okta. Oke. Lord masuk lewat atas. Sementara sekarang Suyo ada di area bawah. Berhasil menumbangkan ke arah satu bestar kembali. Namun akankah terjadi pertempuran? Karena sekarang Idoknya pun mundur. Di tempat yang berbeda. Ada serangan dilakukan dan itu dia Blazing Duel yang dimiliki oleh Baby udah langsung menunjukkan. Bagaimana damage yang dia miliki Super dan pun langsung saja terduduk lemas, terkapar lemas. Kehilangan sekarang RRQ. Dua playernya. Waktunya untuk Dewa bisa membalaskan apapun yang udah dilakukan tadi di game awal-awalnya sekarang. Base-nya terbuka lebar Dewa. Bisa mendapatkan game yang pertama kali sedikit lagi. Dan Mania diambil Okta dan harus ini akan menjadi end the game untuk Dewa United. Game yang pertama menjadi balik dari Dewa. Hampir